Puji nama Tuhan. Shalom jemaat dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita satukan hati, kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami bersyukur Engkau naik menyediakan tempat bagi kami Tuhan. Dalam perayaan ini Tuhan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan mencurahkan Roh Kudus-Mu atas setiap kami Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kehidupan kami Bapa dalam setiap langkah kami Tuhan. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau membuktikan bahwa Engkau Allah yang hidup dan Engkau naik ke surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah setiap pujian kami Tuhan naikkan pagi-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Dimuliakan nama-Mu Tuhan, ditinggikanlah Engkau atas setiap puji-pujian kami Tuhan Yesus. Setiap kami umat-Mu Tuhan datang dengan sendak, dengan kerendahan hati kami Tuhan. Kami menaikkan syukur kami. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan akan mencurahkan rohnya atas kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama tepuk tangan jemaat yang di Tuhan, yang di rumah-rumah, bahkan dimanapun kita memuji Tuhan Yesus. Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu. Biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedahsyatan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya. Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu. Biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedahsyatan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Tepuk tangan di atas kepala yuk. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus mencurahkan rohnya atas kita. Amin.
Shalom saudara, pada tahun 2013, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Nikonyo Traharjo, telah mendeklarasikan bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai. Secara konsisten sampai hari ini, beliau mengatakan bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi. Namun, di sisi lain, beliau juga mengatakan bahwa kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus besar-besaran dari Pentakosta ketiga yang dahsyat. Jadi, apakah Pentakosta ketiga itu sedang terjadi atau akan terjadi? Untuk memahami hal ini secara alkitabiah, kita bisa membandingkannya dengan apa yang dituliskan di Alkitab mengenai kerajaan Allah. Pertama, kita bisa melihat dalam perikop Yesus dan Beelzebul di Matius 12 ayat 22-37. Ketika Tuhan Yesus mengusir setan dari seorang yang buta dan tuli dengan kuasa Roh Allah, Ia berkata bahwa kerajaan Allah sesungguhnya sudah datang. Demikian juga di bagian lain ketika Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi mengenai kapan kerajaan Allah yang akan datang, Ia menjawab, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Tentunya, di mana Sang Raja ada, baik secara fisik maupun di dalam Roh Kudus, di situ kerajaannya dinyatakan. Yang kedua dalam perikop kedatangan anak manusia, di Lukas 21 ayat 25-38, dituliskan mengenai Tuhan Yesus memberitahukan apa saja tanda-tanda kedatangannya kembali. Akan ada tanda-tanda di langit dan di bumi yang membuat bangsa-bangsa dan banyak orang ketakutan. Kemudian Yesus berkata, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan apabila kerajaan Allah sudah dekat, pada saat menjelang kedatangannya kembali, tentunya pada waktu Yesus mengucapkan perkataan itu 2000 tahun yang lalu, kerajaan Allah baru akan datang. Kerajaan Allah yang akan datang ini berbicara tentang kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya. Dan di saat inilah Yesus betul-betul hadir sebagai Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Dari dua pengertian itu, kita dapat berkata bahwa kerajaan Allah sudah datang karena Tuhan Yesus telah datang yang pertama kalinya. Namun, kita juga dapat berkata bahwa kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya baru akan hadir saat Tuhan Yesus datang kembali. Dan dari sini, kita memahami bahwa kerajaan Allah bukanlah kejadian satu kali saja, melainkan suatu proses yang berlangsung dalam rentang waktu dan dalam intensitas yang semakin kuat. Pemahaman ini sangat penting bagi kita untuk memahami Pentakosta ketiga. Jadi, kembali ke pokok pembahasan kita, apakah Pentakosta ketiga sudah datang atau akan datang? Kegerakan Pentakosta ketiga dideklarasikan kembali di Indonesia pada tahun 2018 di hadapan banyak bangsa yang hadir dan berkumpul dalam unity dan kesatuan hati. Haus untuk melihat kegerakan Tuhan yang dahsyat. Peneguhan dan konfirmasi demi konfirmasi juga telah diberikan oleh banyak hamba Tuhan maupun institusi internasional. Kita juga dapat berkata bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi karena Roh Kudus sedang mengurapi kita saat ini dan memberikan kita kuasa untuk mulai bergerak menyelesaikan amanat agung. Dan Pentakosta ketiga juga dapat dikatakan akan terjadi karena kita sedang menantikan kepenuhan dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di era sebelumnya. Kita sedang menantikan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangannya kembali. Dan kita sedang menantikan digenapinya kebangkitan generasi Yeremia yang penuh Roh Kudus, cinta kepada Tuhan, dan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pemahaman bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai dan masih akan terjadi akan menuntun kita semua untuk meresponi Pentakosta ketiga dengan benar dan menghidupinya dengan berintegritas. Dengan itu, ada 3 respon yang lahir dari pemahaman ini. Pertama, karena Pentakosta ketiga sudah dimulai, maka kita harus menjalani hidup kita dengan kesadaran akan identitas kita sebagai seorang utusan Pentakosta ketiga seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kedua, karena Pentakosta ketiga sedang terjadi, kita tidak menunggu secara pasif dan menjalani kehidupan seadanya, melainkan kita harus meminta dan mengalami kepenuhan Roh Kudus dan kuasa pemberdayaannya supaya kemuliaannya dinyatakan atas seluruh bumi. Ketiga, Pentakosta ketiga masih akan digenapi dengan sempurna. Oleh karena itu, kita harus tetap berdoa, tetap fokus, dan mengerang kepada Tuhan, supaya terjadi kegenapan yang sepenuhnya dari semua janji-janjinya. Dan biarlah, seperti Yesaya 40 ayat 31, kita menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mendapat kekuatan baru, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita akan berlari dan tidak akan menjadi lesu. Kita akan berjalan
dan tidak menjadi lelah. Karena harapan yang ada di hati kita dan karena mata kita yang senantiasa tertuju kepada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat roh-Mu yang manis. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku tak
Baik jemaat yang kasih Tuhan, kita akan sama-sama mendeklarasikan arti Pentakosta ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Yesus yang bukan saja lahir, bukan saja mati, bangkit, naik ke surga, mengerimkan rohnya sebagai pendamping dalam hidup kami, menghibur kami, memberikan kami kepekaan, dan terus menolong kami sehingga kami tahu kami tidak sendirian, kami tidak kesepian, ada Tuhan yang bersama dengan kami. Kami sudah memuliakan nama-Mu Tuhan. Ajar kami dan terus ajar kami. Sebab Engkau guru aku yang tidak pernah meninggalkan ruang kelas-Mu. Engkau tetap setia ada di tempatnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Dan kami siap mendengarkan apa yang Tuhan mau bicara. Terima kasih, ini doa kami, ini penyerahan hidup kami, ini kemauan kami, ini perasaan kami, ini pikiran kami. Kami taruh semua dalam pengendalian Roh-Mu yang kudus. Segala kuasa kegelapan roh jahat dalam bentuk apapun juga coba mengintervensi kami ketika kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bersehati menolak melumpuhkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Katakan sama-sama amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan dulu kembali. Salam. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada dua ayat paralel yang sangat terkenal, saudara-saudara yang terkasih, sebelum Yesus naik ke surga. Yang pertama kita lihat di dalam Matius 28 ayat 16. Di sana saudara tahu persis ketika mereka melihat Yesus, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Dalam pelayanan selalu ada yang begitu, ada yang ngegas, ada yang ngerem. Makanya saya bilang teman saya pelayanan di GBRM, pelayanan itu harus digas, jangan direm. Saudara-saudara yang terkasih. Nah, maksud saya ada saja orang yang kemudian saudara-saudara yang terkasih tidak serius dalam pelayanan. Ada orang yang habis-habisan, saudara-saudara yang terkasih, nyanyi sampai suara parau. Ada orang yang nyanyi tidak berubah karena nggak pernah nyanyi untuk Tuhan. Saudara, saya mau bilang dalam pelayanan kita mesti habis-habisan. Ini prinsip Rasul Paulus. Kalau saya kelihatan tidak menguasai diri, itu untuk Tuhan. Ini masih pembukaan, saudara, belum khotbah. Ini masih pembukaan, ya, masih pembukaan. Sebentar, khotbahnya sebentar. Saudara-saudara yang terkasih, tapi saya mau kasih tahu, itu ayat yang melukiskan kepada kita bahwa orang yang dekat dengan Yesus sekalipun bisa ragu-ragu dalam hidupnya. Tetapi yang sungguh-sungguh Tuhan berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi sudah diberikan kepadaku, karena itu pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan. Amin. Untuk melukiskan apa? Bahwa Anda dan saya tidak sendirian. Ada Tuhan yang maha hadir. Ada Tuhan yang maha tahu. Anda tak perlu kasih tahu di YouTuber, barangkali saudara penyiar TV dan apa saja, Tuhan tahu, dan Dia bukan saja tahu, Dia terlibat dalam persoalan. Amin. Tapi Dia juga maha kuasa. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 8 berkata dalam bahasa asli Pantokrator, the all powerful one, satu-satunya punya kekuasaan mutlak itu cuma Tuhan Yesus. Amin. Makanya saya senang sekali melayani Dia, senang sekali jadi hamba Tuhan. Dulu saya nggak punya cita-cita jadi hamba Tuhan. Papa saya gembala sidang di kampung, tiap bulan cuma diantar pisang sama singkong, saudara yang terkasih. Madesu, masa depan suram, saudara. Waktu saya naksir seorang wanita Sunda yang sekarang menjadi istri saya, itu calon mertua saya waktu itu bilang sama
Anaknya, Neng, si Henry itu kerjanya naon? Oh, dia lagi sekolah pendeta, mau jadi pendeta. Aduh ampun, masa depan kamu kasihan. Sekarang saya menantu laki-laki satu-satunya paling disayang. Tapi saudara mesti tahu keterangan ini supaya saudara tepuk tangannya. Sebab istri saya punya kakak 2 laki-laki dan punya 2 adik laki-laki. Tentu saja menantu laki-lakinya cuma saya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, jadi saya nggak pikir untuk jadi hamba Tuhan. Tetapi saya percaya kalau Tuhan kerjakan sesuatu, Dia tidak pernah salah kerjakan. Amin. Saya baru ketemu dengan Pak Gembala, terima kasih banyak Pak Hengki. Saya sudah beberapa kali khotbah di sini, terutama di kalangan ibu-ibu. Dan kalau khotbah di kalangan ibu-ibu tenang, logistik aman. Kemana-mana kalau saya pelayanan ketemu bapak-bapak cuma ditanya, apa kabar Pak Henry? Baik. Kalau ibu-ibu ditanya begini, mau minum apa? Mau makan apa? Itu ibu-ibu. Selalu peka. Loh, contoh loh, waktu pertama kali Yesus waktu itu yang datang itu ibu-ibu, betul? Mereka bawa orang Pak, bukan laki-laki. Laki-laki kocar kacir, wanita yang datang. Karena wanita itu gak bisa lupa semua kebaikan Tuhan. Pikiran perasaan mereka saudara terpatri kuat tentang kebaikan Tuhan itu. Wanita selalu mengingat sesuatu, betul? Ahli sejarah wanita itu. Persoalan dengan suaminya 30 tahun yang lalu masih diungkit-ungkit. Itu wanita saudara-saudara yang terkasih. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pelayanan di mana-mana saya lihat wanita lebih banyak dari laki-laki. Di mana-mana saya ketemu. Dulu atas nama gender, saudara Pak Yusuf Rodi bilang sama kami, saya asistennya beliau dulu dan berkata begini, coba kalau kalian coba hamba Tuhan coba buat ibadah laki-laki, karena nggak ada ibadah laki-laki, adanya coba ibadah wanita. 3 minggu 40 orang. Kita ibadah laki-laki, kita bilang 1 bulan 1 kali aja. Udah mulai bikin barrier kan, saudara yang terkasih, atas nama kesibukan. 1 bulan 1 kali, jangan tiap minggu. Emang kita pengangguran, kata mereka. Udah kelihatan mau nolak kan? Udah kelihatan itu saudara-saudara yang terkasih. Udah bikin alasan. Dan akhirnya dibuat 1 bulan. Bulan pertama, top 30 orang. Ini mantap. Ini baru 1 kali. Ini kalau 2-3 kali bisa lebih daripada ibu-ibu. Dan begitu ibadah kedua, bulan kedua, cuma 3 orang, saudara yang terkasih. Bagian bendahara, ketuanya, dan bidang acaranya. Dan bulan ketiga kita rapat dan tidak pernah dibuat lagi. Wanita di mana-mana hebat. Saya pernah khotbah di daerah Tanah Abang 70 orang, janda semua. Saya belum pernah khotbah di 7 orang Buddha saja, belum pernah. Itu berarti daya tahan wanita lebih hebat. Jadi Pak Gembala, kalau ada ibu-ibu aman gereja ini akan berlangsung terus, saudara-saudara yang terkasih. Nah, 1 ayat lagi di dalam Kisah 1 ayat 6 sampai 8 itu, ketika pertanyaan murid-murid kepada Yesus bahwa kapan engkau akan memulihkan bangsa ini, kapan kerajaan itu akan datang, engkau nggak perlu tahu dan masa, tapi inilah yang dikasih tahu oleh Yesus bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, orang yang dipenuhi oleh Roh Allah itu, saudara dengar baik-baik, orang yang dipenuhi oleh Roh Allah itu yang pertama adalah dia mau memuliakan Yesus tiap hari, bukan memuliakan dirinya. Jadi orang Kristen nggak boleh sombong gitu. Saya bersyukur karena nggak punya modal untuk sombong. Putih kagak, ganteng kagak, tinggi kagak, kaya juga enggak, saudara. Enggak. Saya tanya Pak Gembala tinggal di mana? Pondok Indah. Hampir saya mau tanya, gede nggak rumahnya? Hampir saya mau tanya, lu untuk apa tinggal di Pondok Indah tapi nggak gede? Untuk apa tinggal di Pondok Gede tapi nggak indah? Karena itu saya tinggal di Pamulang, saudara-saudara yang terkasih. Waktu beliau bilang begitu, saya sudah ukur-ukur kira-kira. Ya kita bisa beda pendapat, apalagi pendapatan pasti berbeda, saudara-saudara yang terkasih. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, jadi saksi. Jadi saksi. Itu yang saya pergi kemana-mana, saudara yang terkasih. Yesus yang dimuliakan, kita enggak lagi, saudara. Aktualisasi diri itu lupakan, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kira-kira kalau saya mau sombong-sombong sedikit bisa sih. Saya ngajar orang nyanyi, saudara-saudara yang terkasih. Saya studi musik gereja, saya studi vokal, saudara-saudara yang terkasih. Jadi kalau orang nyanyi saya bisa tahu kira-kira apa yang mesti diperbaiki. Kira-kira begitu. Anda lihat kan mulai sombong kan, saudara-saudara yang terkasih. Saya, saudara-saudara, pelatih vokal grup, saudara-saudara yang terkasih. Saya pelatih paduan suara. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya pernah stand up comedy, salah satu televisi, nggak boleh nyebutin TV-nya tidak mensponsori saya dalam pelayanan saya, saudara-saudara yang terkasih. Saya pernah stand up comedy, saudara-saudara yang terkasih. Anda bisa lihat 2012 stand up comedy, nanti nama saya muncul
muncul di sana. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya pernah ikut beberapa grup rohani terkenal di Indonesia ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jadi saya punya modal sedikit, tapi kemudian saya lihat begini, Dina, lu itu cuma alat, bukan tujuan. Pak, Bu, kalau kita sampai pada titik ini, nggak ada orang yang aktualisasi di rumah dia. Penyanyi ingat, kalau nggak ada kami pemain musik, Anda nggak bisa nyanyi. Siapa bilang? Bisa nyanyi. Cuma nggak tahu nyanyinya seperti apa, saudara-saudara yang terkasih. Saya pernah ketemu di Papua seorang ibu gembala sidang GBI, suaminya orang Manado, Pak Gembala, istrinya orang Batak. Lalu waktu saya datang itu hari Minggu, ada pelayanan, saudara yang terkasih, ibu pendeta ini yang pimpin pujian. Setelah selesai pimpin pujian, dia turun dan ngobrol, dia bilang begini, Pak, saya ini senang nyanyi, tapi saya suka diketawain sama jemaat. Kenapa? Karena saya nggak bisa baca not. Jadi jemaat suka bilang begini, ibu gembala nyanyinya bagus, tapi nggak bisa baca not. Nggak apa-apa, Bu, apa yang ibu nyanyikan itu not semua. Oh ya, iya. Jadi gimana? Biarkanlah ibu bernyanyi terus dan mereka yang membaca not. Mantap, saudara. Harus itu dia senang. Dan penyanyi harus tahu, kalau Anda nyanyinya agak fals, itu bukan salah Anda, salah pemain musiknya. Kenapa dia nggak ikutin Anda? Saudara-saudara yang terkasih, ini sebuah penghiburan saudara yang saya kasih tahu Tuhan. Nah karena itu ya, kalau Roh Kudus ada di dalam kita, memuliakan Tuhan salah satu. Yang kedua apa? Saudara-saudara yang terkasih, hidupnya nggak takut lagi. Petrus yang tadi penakut, nggak takut, berani, diancam, maju terus. Itu anak-anak Tuhan, saudara yang terkasih. Dan yang ketiga, selalu ada sukacita. Nyanyi begitu. Ciri khas gereja mula-mula itu nyanyi. Saya ketemu dengan Insinyur Paniko pertama kali itu di Surabaya. Beliau masih pemimpin pujian waktu itu. Dan dia punya satu lagu yang saya kira semua orang GBI atau semua orang di Indonesia tahu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa. Wah, orang nyanyi semua. Saudara tahu waktu zaman itu kakak saya seorang penyanyi profesional, juara Indonesia, saudara-saudara yang terkasih, mewakili Indonesia sesudah Blue 505 di Tokyo. Saudara-saudara yang terkasih, waktu itu nggak pada berani rekaman. Kenapa? Televisi cuma TVRI. Begitu Anda nyanyi lagu rohani, kaset-kaset Anda disimpan di gudang. Karena kalau orang nyanyi lagu rohani tidak akan populer. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, karena itu muncullah hamba yang namanya Insinyur Nick. Dan kemudian mengilhami banyak. Karena dilihat apa? Laku banget kasetnya. Karena apa? Dibeli gereja. Pendeta kalau nyanyi di gereja, orang nggak beli nggak enak. Saya kasih CD saya sudah habis, tadinya saya mau bawa juga kalau masih ada. Pasti kalau saya bilang saya bawa, pasti Pak Hengki bilang tolong beli itu. Kasihan, pasti saudara beli. Dari situ penyanyi-penyanyi mulai rekaman. Jadi orang rekaman lagu-lagu rohani itu banyak motivasi. Orang pelayanan juga banyak motivasinya, Kak. Nanti lihatlah waktu yang akan menguji seseorang. Kadang-kadang sedikit, kamu mainnya di mana sekarang? Harusnya kamu udah naik gitu. Dari C tadi itu naik setengah, jangan gede. Kalau naik gede, udahlah gereja apa ini? Kamu punya kasih, kok marah-marah begini? Pindah gereja lain. Karena ada banyak orang yang terjadilah GKI, Gereja Keliling Indonesia. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Tapi dari karya Roh Kudus itu ada banyak pemimpin-pemimpin yang muncul. Salah satu orang yang kita mesti lihat hari ini, sebab orang ini tidak banyak dicatat di dalam Alkitab. Kalau kita bicara tentang Paulus, saudara tahu banget Paulus menulis hampir sebagian perjanjian baru. Kalau saudara bicara tentang Petrus, ngerti banget siapa Petrus. Tapi kalau saya bilang orang ini, tidak banyak orang yang tahu. Namanya tidak sampai 10 kali disebutkan. Tapi dia punya karya yang luar biasa. Itu berarti kesimpulan. Tidak harus tenang dulu baru dipakai oleh kita. Kita orang sederhana pun bisa dipakai oleh kita. Jangan lupa semua kita yang ada di sini Tuhan kasih kita karunia rohani. Untuk apa karunia rohani? Yang pertama untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua untuk membangun tubuh Kristus. Saudara, mari kita lihat orang ini namanya Yohanes Markus. Yohanes Markus. Namanya tidak banyak disebutkan. Judul saya adalah memperbaharui komitmen. Saudara, orang kalau pelayanan itu agak lama, saudara-saudara yang terkasih kadang-kadang burn out. Kadang-kadang mulai merasa jenuh. Saya selalu maju diri saya. Hari ini saya khotbah cuma 1 kali. Karena ini minggu pertama. Minggu pertama itu jarang biasanya pengkhotbah. Kenapa Anda undang saya?
Lalu minggu lain, kenapa Anda tidak undang saya? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, cuma minggu pertama itu karena kebanyakan perjamuan, lalu kemudian kebanyakan gereja begitu. Tapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, biasanya saya khotbah, kalau khotbah yang terakhir, saya selalu dalam mobil sebelum turun, saya bilang, Henry, ini yang terakhir, ayo bangkitkan gairahmu lagi. Oh, saya orangnya kecil, tapi suara saya bisa lebih tinggi dari saya. Maksud saya apa? Ini pelayanan ini untuk Tuhan. Enak mimbar ini dari kayu sudah. Saya pernah khotbah di kota, mimbarnya dari kaca saya pukul begini pecah, gak pernah diundang lagi sampai sekarang. Mungkin mahal saudara-saudara. Tapi ini yang saya mau ngomong saudara yang terkasih, bahwa dalam pelayanan waktu kapan saja kita tetap berkata, Yesus, Engkaulah Tuhan saya, dan dalam hidup saya tak mau bergeser hati dan pandangan saya tetap kepada Engkau, sebab di dalam dunia ini tidak ada keselamatan, hanya di dalam nama Yesus orang diselamatkan. Amin. Saya kalau ada keselamatan tempat lain mungkin saya cari juga, tapi nggak ada. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, Petrus tegas itu berkata dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Namun kita lihat orang ini. Orang ini muncul pertama kali dalam Kisah Rasul 12 ayat 12. Kisah Rasul 12 ayat 12. Saudara-saudara yang terkasih, Alkitab berkata begini. Dan setelah berpikir sebentar, ini cerita tentang Petrus yang baru keluar dari penjara. Pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga siapa? Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan apa? Berdoa. Jadi rupanya ibu Maria yang adalah ibu dari Yohanes Markus ini, tempatnya adalah tempat orang suka berkumpul dan berdoa. Praise center pertama itu, saudara-saudara yang terkasih, ada di rumah Ibu Maria yang namanya Ibu Yohanes. Maria itu ada banyak ya namanya. Ada Maria ini, Maria Simanjuntak, Maria Patinasarani, saudara-saudara yang terkasih. Ada banyak Maria, saudara. Ini Maria ibunya Yohanes Markus. Tempat orang berkumpul berdoa. Jadi Yohanes Markus sebagai orang muda, ketika dia dengar itu, pasti saudara-saudara yang terkasih, dia begitu bangga menjadi pengikut Tuhan. Saya percaya bangga karena apa? Kesaksian-kesaksian yang spektakuler yang disaksikan oleh para rasul waktu itu, saudara. Jangan lupa, rasul-rasul waktu itu nggak mudah loh pelayanannya. Nggak mudah Bapak Ibu yang terkasih. Kenapa? Karena mereka bicara, poin mereka itu, inti bicara mereka adalah Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Sementara orang Saduki tidak percaya dengan kebangkitan. Karena itu mereka dilarang keras untuk bicara tentang kebangkitan itu. Saudara bisa lihat dalam Kisah 4 ayat 19, Petrus dan Yohanes diancam tapi mereka nggak takut. Karena bicara tentang kebangkitan mereka dikejar-kejar, saudara. Nggak boleh. Kekristenan awalnya tidak mudah, tapi betul seperti seorang pembesar di Indonesia ini, mantan seorang pembesar, dia pernah ngomong begini, kekristenan itu jangan ditindas. Kekristenan itu biarkan dia berkembang bebas. Sebab kalau dia biarkan berkembang bebas, ada banyak orang yang tidak mau berdoa. Santai. Tapi kalau ditekan, mereka akan panggil Bapa mereka, dan Bapa mereka akan turun tangan. Kekuatan kekristenan kita salah satunya ada di doa. Ada di doa. Jangan lupa berdoa. Saudara, saya ini khotbahnya biasa saja. Masih banyak orang yang khotbah lebih bagus. Tapi saya percaya satu hal. Doa. Karena Roh Kudus yang akan melawat orang-orang. Roh Kudus yang akan menolong, memberikan hikmat. Dia akan memberikan kuasa. Doa itu nafas hidup orang percaya. Amin. Kira-kira dari kelompok murid-murid itu, Anda tahu kan bendahara siapa namanya? Yudas. Jangan ragu-ragu itu. Kalau ada bendahara lebih jujur, jangan ragu-ragu, saudara yang terkasih. Yudas namanya. Kira-kira tim pendoanya siapa? Yang pimpin doa? Menurut saya Yohanes. Karena dia nggak banyak bicara. Dia selalu ada dekat Yesus. Dengar Yesus ngomong. Jadi dia selalu beda sama Petrus. Petrus ini mantap. Petrus ini PR-nya murid-murid. Dia kalau kampanye sesuatu mantap itu, sama seperti orang Papua dan orang Ambon itu. Lawan-lawanan kira-kira ikan tongkol paling banyak di mana? Ikan cakalang. Orang Papua bilang sama orang Ambon, sobat, di Papua itu banyak kali ikan tongkol. Seberapa banyak? Itu mata kail baru sampai di dasar laut, tongkolnya udah tangkap umpan. Orang Ambon bilang di Ambon masih lebih hebat. Nggak usah kedalaman, pertengahan dan kedalaman laut aja. Jadi kalau lautnya 10 meter, buang 5 meter, tongkolnya udah tangkap. Papua bilang di Papua masih lebih hebat. Nggak usah sampai pertengahan kedalaman laut, di permukaan laut baru nyampe umpan, tongkolnya udah tangkap.
Ambon bilang dia Ambon manusia lebih hebat. Hebatnya bagaimana? Nggak usah buang umpan. Tongkolnya naik tanya, Bapak ada umpan kah? Saudara-saudara, itu propaganda murahan. Petrus kira-kira begitu tuh. Petrus itu orangnya gitu tuh. Saudara yang ngomong besar tanpa berpikir dulu kadang-kadang. Petrus, tapi Yohanes itu orang yang penuh dengan hikmah. Orang yang nggak banyak bicara, dia banyak doa. Jadi orang kalau banyak gosip, saudara nggak banyak. Saudara yang terkasih itu kelihatan ulang doa. Jadi ngomong, semua nggak ada yang sempurna. Pendeta itu, gereja itu, dan seterusnya. Ini orang jarang doa bisa. Sebab kalau orang banyak doa, hikmatnya ada, saudara. Doa penting, doa penting. Anda boleh nggak sekolah tinggi. Rasul-rasul itu nggak ada sekolah tinggi. Tapi saudara yang terkasih, ketika mereka yakin Tuhan Yesus bangkit dan Roh Kudus kemudian memeteraikan itu dalam hidup mereka, hebat. Mereka keliling. Saudara, salah satu pengkhotbah besar itu yang dalam sejarah dicatat itu Petrus. Satu kali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Ada pengkhotbah 3.000 kali berkhotbah, nggak ada yang bertobat. Beda, saudara yang terkasih. Nggak sekolah loh, saudara. Nggak punya buku-buku di perpustakaan, saudara yang terkasih. Karena itu, saudara yang terkasih, jangan anggap enteng dengan orang manusia. Karena itu kalau saya ketemu gembala sidang yang umurnya sudah tua, mungkin 70 tahun lebih, masih gembala sidang, saya biasanya hormat sekali. Walaupun maaf ya. Kadang-kadang khotbahnya lebih banyak batu daripada khotbah. Jangan anggap enteng. Orang ini pasti dalam dengan Tuhan. Saya selalu respect. Saya selalu kagum itu seperti orang. Nggak gampang loh jadi gembala. Nggak gampang. Apalagi kalau jemaatnya Ambon, Manado, Batak, itu rame itu, saudara. Rapat sampai jam-jam 2 malam, saudara. Timur lagi tambah ada pagi. Itu orang ini, saudara yang terkasih. Mau ulang tahun nenek moyang saya. Lu kok nenek moyang dibawa-bawa, saudara. Itulah saudara-saudara yang terkasih. Tapi ingat kalau orang dalam Tuhan, orang Ambon jadi baik, Timur baik sekali, Batak apalagi, Manado mantap, semuanya baik. Jadi kalau dalam Tuhan, saya nggak pernah lagi bilang gini, dasar Batak, dasar Ambon, dasar Cina, dasar Arab. Karena di dalam Tuhan kita adalah saudara. Saya baru pulang dari Hong Kong, tapi nggak putih juga, saudara. Anda tahu saya sudah sakit ini, saya baru pertama kali ke luar negeri. Orang-orang bilang, Bapak bisa ke luar negeri, jangan daftar, kuat bisa. Bawa koper yang berat bisa, in the name of Jesus. Dan saya pergi, bagus juga itu kalau agak pincang itu. Bapak-bapak di Cengkareng sini, Bapak, kami tolong bawa. Dia tolong saya, tapi saya juga harus tolong dia. Anda ngerti ya? Karena 20.000 dia panggil saya bos. Terima kasih bos. Saya jadi bos saya. Saudara-saudara yang terkasih, waktu KKR 300-400 orang lebih. TKW yang hadir. Saudara-saudara yang terkasih. Dan saya bicara. Dan saya tantang mereka. Sambil 30 orang datang. Salah satunya bukan orang Kristen. Datang dan terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Luar biasa. Allah itu dia hebat. Dia bisa memakai siapa saja. Yohanes Markus dikatakan dalam pasal Kisah Rasul 12 ayat 25, namanya keluar lagi satu kali. Di sana dikatakan, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mereka membawa Yohanes yang disebut Markus. Jadi apa dia? Saudara-saudara yang terkasih, ayat 5 berkata, setiba di Salamis mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Jadi pembantu dua hamba Tuhan yang waktu itu sangat terkenal. Itu ikut-ikut terkenal. Kalau kita dekat orang yang terkenal, kita bangga banget. Saya pernah khotbah bahaya menjadi orang kedua. Pembantunya Elisa namanya Gehasi. Saudara-saudara yang terkasih, orang kedua kadang-kadang lebih galak dari orang pertama. Lebih galak. Sekretaris itu biasanya lebih galak dari yang punya perusahaan. Biasanya saudara yang terkasih, mau ketemu Pak Hengki boleh? Sudah janji belum? Ini Bapak siapa? Dari mana? Dan seterusnya. Itu diselidiki. Nomor KTP berapa? Nomor rekening berapa? Luar biasa, saudara. Pokoknya ditanya semua, saudara. Itu kadang-kadang orang kedua itu lebih galak. Begitu kita ketemu Pak Hengki, Pak kamu ternyata baik. Kadang-kadang kita jadi orang kedua itu begitu. Jadi mediator itu. Jangan, Pak, Bu. Hidup ini, saudara, yang paling indah adalah Anda punya hati yang bisa dibaca oleh orang lain.
Setiap tukang parkir, saudara yang terkasih, di mana saja di gereja, saya nggak pernah kasih 5.000, saudara yang terkasih. Saya kasih lebih, kenapa? Karena supaya dia tahu orang-orang gereja itu baik-baik. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, karena bagi saya begini loh Bapak Ibu, atau bagi kita semua, kasih 10.000 atau 5.000 kita nggak miskin, tapi bagi dia adalah kehidupan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya kalau kemana-mana selalu pengen kenal orang. Semua satu kali saya baru pindah di kompleks tahun 98, lalu kemudian katanya ada sebelah sana ada yang, wah itu nggak mau lihat, dia tahu pendeta. Saya tegur dia nggak mau lihat. Saya bilang, Pak mau kemana? Pura-pura nggak dengar. Saya buka pintu saya sampai dia, saya pukul bahunya. Pak mau kemana Pak? Saya bilang. Lalu muka saya agak seram barangkali saudara. Dia bilang, ini jadi teman baik saya walaupun udah meninggal saudara. Bukan gara-gara saya tepuk itu, bukan. Kan begini. Orang di mana tahu saya di mana, saya pengen dekat siapa saja dibilang penjahat dan sebagainya. Saya kan pelayanan anak-anak kolektor daerah Blok M, saudara-saudara yang terkasih. 4 orang jadi pendeta. Kalau Anda lihat satu ngajar muatai di televisi, itu sekarang jadi pendeta di BI. Dia ngajar seorang artis, suami dari artis ini uangnya banyak, kasih uang dia bertobat waktu melayani, dia sekarang jadi pendeta. Jadi kemana sih kan? Mantap. Jadi Anda jangan pikir kalau orang hitam kumisan keriting pasti penjahat. Belum betul. Sebab di Hong Kong penjahatnya putih semua. Kalau kita clear ya, saudara-saudara yang terkasih. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Yohanes ini sebagai pembantu mereka. Senang nggak? Enak nggak? Enak. Dia sudah dengar banyak kesaksian. Sekarang dia ikut dua orang yang paling tenang, yaitu Barnabas dan Paulus. Dia sebagai pembantu mereka. Sayang sekali. Pasal 13 ayat 13. Sepertinya menjadi celaka 13 bagi orang ini. Di sana dikatakan begini, Kisah Rasul 13 ayat 13. Lalu Paulus dan kawan-kawan meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga dan Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka, lalu apa? Akhirnya hambanya Pak Gembala, saya percaya kalau Bapak bawa seseorang yang Bapak lihat bahwa orang ini betul-betul rajin di gereja, pelayanan ke daerah, ada 3 titik. Baru titik pertama dia sudah pulang, marah Pak. Saya juga marah Pak. Saya apalagi. Pak Hengki marahnya karena gembala, hikmatnya lebih besar. Marahnya nggak terlalu, nggak diperlihatkan. Saya perlihatkan. Kau pulang saja. Tidak jalan kaki. Tidak begitu ya. Saya sudah. Ini kan masih ada pelayanan. You pemain keyboard gimana? Kan you juga tulang punggung. Ini penting. Kenapa you pulang? Saudara Yohanes Markus itu dia kembali. Ada beberapa alasan saudara-saudara yang terkasih yang diduga kenapa dia kembali. Yang pertama, saudara, alasan yang pertama, dia rindu rumahnya. Mamanya dia juga seorang janda dan dia juga adalah anak mami manja, saudara. Saya bersyukur saya lahir di tahun 60-an, saudara yang terkasih. Jadi kita cukup, generasi kita cukup kerja keras. Saya pernah tinggal dengan orang Tionghoa, jaga toko, saudara, jaga barang-barang di toko. Barang datang dari Surabaya, saya di Maluku, barang datang dari Surabaya, lalu saya ke pelabuhan, bawa peti-peti itu naik di truk, lalu kemudian bongkar, saudara yang terkasih, taruh di gudang, ada yang barang sudah habis, taruh di toko, dan seterusnya, saudara, kerja keras. Saudara-saudara yang terkasih bangun jam 5 pagi, dan seterusnya, itu seperti pembantu. Tapi saya bersyukur karena itu, sebab saya belajar di 2 orang Tionghoa waktu saya tinggal. Yang pertama, saudara yang terkasih, Anda yang pertama mesti jujur. Yang kedua, Anda rajin. Sebenarnya Yesus sudah ngomong itu, saudara yang terkasih. Kalau jujur itu ya di atas ya, tidak di atas tidak. Lebih daripada itu jahat. Itu jujur, saudara yang terkasih. Kalau rajin itu setia dalam perkara kecil, Tuhan akan berikan perkara yang besar. Jadi saya tidak pernah susah dalam arti kalau cuma mau makan. Tinggal di mana saja, saudara, saya selalu kerja. Ngapel namanya, angkat kursi. Itu biasa, saudara yang terkasih. Masa ke pasar, dulu saya pasar Santa, belum jadi pasar yang bagus. Saya pergi ke sana belanja, saudara, sama kakak ipar saya. Bawa keranjang, gak malu, saudara yang terkasih. Dulu bawa kambing di kampung, saudara yang saya jalan bawa kambingnya. Setiap kali teman-teman sekolah saya lihat, saya pergi bawa kambing. Satu kali saya jalan, mereka tanya, kambingnya mana? Seperti itu, saudara yang terkasih. Saya gak malu. Saya jaga biliar, saudara-saudara yang terkasih, sampai pagi. Saudara yang terkasih tinggal, makanya saya pintar main biliar, saudara-saudara yang terkasih, karena itu. Saya gak malu. Tapi Tuhan kemudian seperti itu membentuk hidup saya. Saya di mana saya nggak susah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya pergi ke Hong Kong, orang bilang, pasti persembahannya besar. Enggak, lebih gede di sini, saudara-saudara itu. Anda tahu, kalau kita pelayanan dengan ketulusan, Tuhan bisa gerakan orang-orang lain memberkati. Karena itu saya nggak pernah ragu sedikit pun. Pak Bu, kalau saya pelayanan di pinggiran, kalau
Orang kasih persembahan gereja-gereja kecil, saya suka kembalikan lagi. Di sini kakak gede soalnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Jadi Yohanes itu kembali ke firman-Nya. Yang kedua, saudara, kenapa Yohanes kembali? Karena apa, saudara-saudara yang terkasih? Dia lihat, oh ternyata ada kuasa lain. Kalau saudara membaca Saulus bernama Siprus itu, pasal 13 Kisah Rasul itu, ada seorang yang namanya Bar Yesus ahli sihir. Dia coba untuk saudara-saudara yang terkasih memutar balikan atau dia menghalang-halangi gubernur yang minta Paulus dan Barnabas ngajar. Lalu kemudian ditengking saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan dikala lalu yang namanya Yohanes Markus pikir, ternyata ada kuasa lain. Iya Pak, ada iblis yang punya kuasa yang besar, tapi dia bukan kuasa yang maha besar. Ada iblis yang berkuasa mempengaruhi orang, tapi ada kuasa yang lebih berkuasa, yang maha kuasa, saudara, yang namanya Yesus, yang bisa, saudara yang terkasih, menolong orang dan membebaskan. Satu kali kami pergi ke Nias, ada beberapa gereja GBI dengan beberapa gereja yang lain buat satu yayasan. Lalu kemudian saya diundang untuk KKR di Nias bersama dengan mereka. Di Nias Selatan namanya Gomo. Jadi kita dari Gunung Sitole itu harus naik mobil melewati semua kali, turun kita jalan, lalu kemudian pergi ke tempat itu. Hari itu mau KKR, teman-teman hamba Tuhan itu berkata, Pak Pendeta, Pak Hendri, Bapak gak usah ikut kami akan doa keliling. Lalu mereka doa keliling di tempat itu, dan acaranya jam 6, lalu setengah 6 lewat sedikit kami pergi ke sekolah SD itu. Ketika kami pergi ke sana, sekitar 700 orang kumpul di desa itu. Lalu kemudian ada puji-pujian dan akhirnya saya dipersilakan waktu saya khotbah, baca kitab dan khotbah. Wah, menit-menit awal saya merasa kaki saya berat sekali. Biasanya saya suka melangkah di sepanjang panggung itu, saya suka jalan stage-nya ke kanan, ke kiri dan seterusnya. Saudara-saudara yang terkasih, secara sound system nggak ada perubahan suaranya, tetapi saudara yang terkasih untuk kira-kira untuk menyita perhatian orang, Bapak Ibu yang terkasih. Tapi kaki saya rasanya berat. Lalu saya bilang ada sesuatu yang gak beres. Saya angkat muka saya lihat ke depan. Ada seorang bapak, saya masih ingat, pakai baju putih, celana krem, dan lihat saya dengan tatapan yang sangat bermusuhan. Tatapan itu bukan berkata, terima kasih Bapak sudah datang ke desa kami, sebentar kami akan foto bersama dengan Bapak. Tapi tatapan itu berkata, Bapak lihat nanti apa yang akan terjadi sebentar. Saudara-saudara yang terkasih, lalu saya sambil khotbah saya doa, Tuhan Yesus tolong saya, sambil saya sudah berdoa, saya berdoa, Tuhan tolong saya. Dan tidak sampai 5 menit kaki saya akan terlepas. Saya jalan ke sana, saya jalan ke sini, bicara tentang keunggulan, keselamatan Yesus, ketenangan di dalam Yesus, kemenangan dalam Yesus, kedamaian di dalam Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu di menit terakhir saya minta satu nada, lalu kami mulai nyanyi, aku berserah pada Yesus. Saya bilang nyanyi terus. Dan kemudian malam itu saya bilang, dengar baik-baik, Alkitab berkata tidak ada nama lain yang bisa diberikan yang di dalamnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Yesus. Gembala sidang tidak bisa menyelamatkan, majelis tidak bisa menyelamatkan, gereja tidak bisa menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu cuma Tuhan Yesus. Karena itu hari ini, kalau ada yang sudah merasa gelisah hidupnya, nggak tenang, nggak damai, nggak tahu mau kemana sesudah kematian ini, saudara yang terkasih, maju ke depan. Saya bilang, angkat tangan, boleh maju ke depan. Orang mulai maju dari kiri kanan. Saya angkat muka, saya kaget. Karena bapak yang pakai celana krem dan baju putih itu, bahunya terguncang karena dia sedang menahan isak tangis. Nah, dia jalan ke depan dan dia jatuhkan dirinya di atas kedua lututnya, dan dia berlutut di tanah yang becek itu, saudara yang terkasih. Dan dia mulai nangis, dan teman-teman hamba Tuhan itu peluk dia. Dan mereka setelah itu mereka konseling dan selesai, dikasih minum air. Terus saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, lalu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sesudah dikasih minum air, Bapak Ibu, lalu saudara-saudara yang saya kasihi, pendeta yang menunggu airnya datang. Terima kasih Pak Jeffrey. Terima kasih Pak Jeffrey ini udah, kita kan sama-sama orang Timur, jadi saya sudah anggap beliau saudara saya. Belum tentu beliau anggap saya saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lalu dia maju dan setelah itu konseling, lalu kemudian didoakan, setelah didoakan dia bilang begini, tadinya saya mau coba pendeta itu. Apakah kuasa dia lebih besar atau kuasa saya? Tapi teman-teman bilang begini, lalu dia bilang ternyata kuasa dia lebih besar. Lalu teman-teman itu bilang begini, itu kuasa Tuhan Yesus yang mengasihi Pak. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, karena itu setiap kali saya pelayanan atau ketemu dengan orang untuk bicara, saya selalu harus memastikan orang itu kemudian hatinya terbuka untuk Tuhan. Dalam sebuah perjalanan ke Papua, ke Jayapura,
Saya naik sebuah pesawat yang kebetulan pemilik pesawat itu sahabat baik saya, keluarga sahabat saya. Jadi setiap kali kalau saya beli tiket ekonomi, manajer di airport sudah bilang, kalau Pak Henry salah orang yang mau berangkat, pindahkan dia di nomor 1 atau nomor 2 di depan. Jadi saya selalu ada di bisnis kelas, bukan karena banyak uang, dengar, saudara yang terkasih. Tapi karena saya kenal pemiliknya, saudara yang terkasih. Di dalam perjalanan ke Papua itu makin jumpa sekitar ya ada 5 jam. Di atas pesawat itu pramugari dekatin saya lalu ngomongin, "Pak, bisnis apa Pak?" "Angkat." Sambil pura-pura supaya dia makin penasaran, saudara yang terkasih. "Oh, Pak, Pak ini kan harganya 3 kali lipat Pak." "Wah, saya bisnis perumahan." "Oh, di mana aja?" "Di surga." "Oh, lalu akhirnya saya bilang, "Enggak, yang punyanya ini kawan saya." "Oh, Bapak kenal?" Disebutin namanya. "Iya, itu sahabat saya." "Bagaimana?" Lalu saya cerita, dia konseling. Dia bilang dia punya ibu sambung yang kalau dia terima gaji harus dikasih ke dia semuanya dari ibu sambung. Terus sekarang dia bilang dia belum mati ibu itu. Saya tanya, "Kamu bahagia nggak kamu?" "Enggak sih Pak, tapi kan sakit." Nah dia mulai ngomong, saya bilang, "Kalau lebih bagus loh kamu bilang begini. Kalau kamu mau kasih ya kamu kasih, dan kamu bilang sudah itu bisa kasih. Dan nggak usah ngomel, apalagi sakit hati. Karena nanti kamu yang sakit sendiri." Ngomong terus tiba-tiba dia makin nangis. "Mau nggak saya doain kamu?" "Mau Pak." Udah nggak tanya lagi saya, "Kamu agama apa?" "Nggak tanya." Saya doain dia. Setelah doain, satu lagi datang, "Pak, teman saya katanya Bapak doain, saya juga mau." Dan 2 jiwa hari ini. Tepuk tangan untuk Tuhan. Yohanes Markus sayang dia kembali. Dia lupa bahwa ada kuasa Tuhan yang lebih besar. Dan yang ketiga, ini alasannya. Dia cemburu, saudara yang terkasih. Bahasa preman lagi, saudara yang terkasih. Dia cemburu dengan apa? Pergantian kepemimpinan. Mari saya kasih tunjuk Anda sebentar, Bapak Ibu yang terkasih. Sebelumnya kalau saudara melihat selalu ditulis Barnabas dan Paulus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam pasal 12, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ayat yang ke-24 tadi dikatakan, maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak orang didengar orang, Barnabas dan Saulus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan lagi di sana dikatakan pasal 13 ayat yang kedua bagian terakhir, khususkan Barnabas dan Saulus. Ayat 4, oleh Roh Kudus pasal 13 Kisah Rasul, karena disuruh Roh Kudus Barnabas dan Saulus. Tapi sesudah peristiwa di Pafos, sesudah Yohanes Markus kembali, maka saya tunjukkan Anda luar biasa, atau Alkitab ini saudara-saudara yang terkasih menunjukkan kepada kita kepemimpinan berganti sekarang. Pasal 13 ayat 13, lalu Paulus dan kawan-kawan. Lalu saudara yang terkasih, pasal yang ke-13 ayat yang ke-42, ketika Paulus dan Barnabas. Ayat yang ke-46, tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas. Ayat yang ke-50, saudara-saudara yang terkasih, orang-orang Yahudi dan seterusnya atas Paulus dan Barnabas. Ada beberapa ayat lagi, tapi ini untuk menunjukkan bahwa kepemimpinan sekarang berganti kepada Paulus. Nah, dengar ini latar belakangnya. Yohanes Markus itu adalah sepupunya Barnabas. Jadi waktu kepemimpinan masih dipegang oleh sepupunya, dia pikir aman ini masa depan. Tetapi begitu berganti kepada Paulus, dia pikir terancam masa depan. Lebih baik saya kembali. Anda ada orang pelayanan berdasarkan itu, bukan? Kesamaan hobi, kesamaan status ekonomi, status sosial. Jangan Pak Bu, saya berdoa supaya kita pelayanan bukan karena berdasarkan keterikatan dengan seseorang, dengan siapa saja, tapi pelayanan kita berdasarkan kepada rasa kasih, cinta, dan terima kasih kita kepada Tuhan. Kalau Anda nggak akan berkah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apakah kemudian namanya di mana? Hilang. Namanya muncul lagi. Nah, saya mau kasih tahu bahwa perjalanan penginjilan Rasul Paulus itu ada 3 perjalanan. Yang pertama itu misinya Paulus itu ayat 3. Perjalanan misi yang pertama Kisah Rasul 13, perjalanan misi yang kedua Kisah Rasul 16, dan perjalanan misi yang ketiga Kisah Rasul pasal 19. Jadi 13, 16, 19 ditambah-tambah 3 saja.
Saudara yang terkasih, waktu memasuki perjalanan misi yang kedua, di pasal yang ke-16 mereka mau berjalan. Lalu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Anda bisa lihat pasal 15 ayat 35 judulnya, perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Saya kaget, saya kira orang yang lempar batu. Saudara-saudara yang terkasih, antara Barnabas, saudara yang terkasih, Paulus dan Barnabas. Kenapa? Karena Barnabas itu mau ngajak lagi Yohanes Markus, ayo ikut lagi perjalanan yang kedua. Paulus bilang gak bisa. Bawa orang yang gak serius, lebih baik gak usah. Lalu orang barangkali mulai komplain begini, harusnya pembala sidang itu, harusnya hamba Tuhan itu lemah lembut. Iya lemah lembut, tapi bukan berarti lemah. Harus tegas. Saudara, apakah saudara pilih yang mana? Ada banyak orang bilang pilih yang kayak Barnabas. Enak ini kalau kita udah salah, dia datang lagi. Kalau kita udah salah, datang lagi. Kita udah salah, datang lagi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apa itu ya? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jadi saya yakin dan percaya, ya itu aja, begitu aja. Ya, nanti saya bawa pulang aja Yesus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mungkin orang pikir bahwa yang namanya Barnabas ini lebih baik. Paulus, udahlah, pemimpin kayak begini kita salah, hancur. Kalau saudara gereja, pelayanan, kepemimpinannya seperti Barnabas semua, hancur gereja. Orang seenaknya, saudara-saudara yang terkasih. Saya percaya ini dua kombinasi yang bagus sekali. Tapi akhirnya mereka berpisah. Berpisahnya kemana? Bukan gak ke gereja lagi, bukan gak pelayanan lagi. Ada orang gitu kan kalau ngambek di satu gereja, pokoknya saya gak mau gereja lagi. Lihat hamba Tuhan, sama semua hamba Tuhan. Lihat itu gereja sama, nyanyi, ujung-ujungnya minta persembahan. Saudara-saudara yang terkasih, Anda melihat Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mereka berdua berpisah tapi tetap dalam pelayanan. Yohanes Markus diajak oleh sepupu yang namanya Barnabas, dan Paulus mengajak yang namanya Silas. Tetap pelayanan. Namanya kemudian tidak disebutkan. Saya sudah mau selesai, 5 menit lagi saya selesai. Jangan takut saudara-saudara yang terkasih. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Lalu Yohanes Markus seperti namanya hilang. Tapi mari buka Anda lihat mulai Kolose 4 ayat yang ke-10. Siapa yang menulis Kolose, saudara yang terkasih? Kolose 4 ayat 10. Siapa yang menulis Kolose? Kolose ditulis oleh Rasul Paulus. Ini yang Rasul Paulus ngomong. Saya itu ada di sana. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus. Kemenangkan Barnabas, tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Yang ngomong ini siapa? Paulus. Paulus yang tadi berkata gak baik bawa orang lagi bersama-sama. Sekarang Paulus berkata, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Paulus menurunkan standar untuk rohani kalau orang untuk pelayanan. Markus, kamu mau ikut om mau pelayanan ke desa ya. Ada 7 titik, 2 titik kamu pulang, gak apa-apa. Om bayarin tiket, om kasih kamu persembahan, pokoknya om beli kamu apa motor baru pokoknya. Atau yang kedua, yang namanya Yohanes Markus itu, dia memperbaiki diri. Mari kita lihat lagi 1 ayat, 2 ayat sebelum terakhir. 1 Petrus 5 ayat 13. Siapa yang menulis 1 Petrus ini? Petrus tentu saja, saudara-saudara yang terkasih. Petrus menulis surat ini. 1 Petrus 5 ayat yang ke-13. Saudara yang terkasih, di sana dikatakan, salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon, dan juga dari Markus apa? Anakku. Kalau saudara kira-kira sepintas dengar-dengar tentang dua karakter ini, antara Paulus dan Petrus, siapa yang lebih temperamental? Petrus itu kalau dia lagi suka semua kursi diangkat sendiri, nggak ada masalah. Tapi kalau dia nggak lagi suka, pemimpin pujian suruh berdiri, dia duduk, suruh duduk, dia berdiri. Kira-kira gitu Petrus. Mudi banget saudara yang terkasih. Tetapi sekarang dia bilang, Petrus bilang, Markus itu anakku. Makin jelas bahwa Yohanes Markus memperbaiki komitmennya kepada Tuhan. Yang terakhir, puji Tuhan, pendeta ini moce, pendeta juga moce. Saudara-saudara yang terkasih. 2 Timotius, saudara-saudara. Siapa yang tulis Timotius ini? 2 Timotius? Puji Tuhan, salah. Saudara-saudara terkasih. Yang menulis ini adalah Paulus. Paulus ngomong begini dalam 2 Timotius. Bapak Ibu yang terkasih, 4 ayat yang ke-11. 2 Timotius 4 ayat 11. Coba munculkan itu. Hanya
Lukas yang tinggal dengan aku. Lukas ini adalah dokter Lukas, saudara-saudara yang terkasih Tuhan yang suka mengikuti mereka. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemput